Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini sesuai dengan proses perjalanan, kita awali dengan yang paling dasar dulu, ya. Makanya di sini kita menggunakan yaitu topik studi perjalanan agama Islam berdasarkan Al-Quran. Artinya Al-Quran ini ya berkelanjutan sebenarnya begitu. Ya, artinya nggak ada selesainya karena kan itu merupakan perjalanan panjang, ya. Nah, tentu kita awali dari kisah awalnya dulu, ya. Jadi kalau kita lihat sebelum Al-Quran, ya, itu diterima oleh Nabi Muhammad, ya tentu kita tahu bahwa Muhammad belum disebut sebagai Nabi, ya. Dan meskipun sudah menerima Al-Quran, sebutan untuk beliau Nabi itu baru nanti di Madinah. Jadi waktu di Mekah 13 tahun itu praktis mengajarkan terus menerus, tambah banyak orang yang mengikuti, baru nanti setelah berhijrah ke Madinah, nah beliau di Al-Quran sendiri disebut sebagai Nabi. Nah, beliau adalah orang yang dalam hidupnya itu senantiasa berprihatin, ya. Prihatin itu kalau bahasa Jawa artinya berasal dari intinya itu perih hati. Jadi hati ini pedih menyaksikan kehidupan yang kacau, karut-marut, ya, tidak tahu arah, orang mau menang-menangan dan sebagainya. Nah, maka Nabi Muhammad ini, ya, orang yang sebenarnya sejak muda itu senang untuk melakukan perenungan yang di dalam bahasa Arabnya itu takhanus. Jadi merenung, ya, menyepi di gua. Jadi seperti itu, ya. Jadi waktu menyepi di gua tentunya, ya kan, itu tidak cuma sehari, 2 hari, tapi cukup panjang, ya, yang pada umumnya memang para ahli tafsir itu menyebut sebulan penuh, ya. Tetapi kalau dari kalangan-kalangan yang mendalami tarekat, ya, itu Nabi itu di Gua Hira itu lamanya 40 hari. Jadi dimulai dari awal, ya, Ramadan sampai 10 Syawal. Oleh karena itu penduduk Arab sekarang, pemerintah Arab Saudi itu kalau masuk bulan Ramadan sampai 10 Syawal itu betul-betul libur. Jadi libur setahunnya itu ya di dalam Ramadan ditambah 10 hari Syawal, ya. Nah, itu juga diikuti oleh beberapa pondok pesantren, ya, karena saya sendiri selain punya sejarah pendidikan formal juga punya pendidikan pesantren, ya. Jadi saya dulu pernah belajar di pondok pesantren Gontor. Nah, jadi di situ kita tahu metodenya adalah masuk diterima sebagai santri itu setelah tanggal 10 Syawal, jadi gitu, ya. Nah, sebenarnya di dalam takanus itu, ya, kalau dalam bahasa seperti sekarang itu mirip dengan meditasi. Jadi mirip dengan merenungkan, ya kan, untuk mengendapkan pikiran agar bisa menemukan jalan yang baik bagi umat, ya. Nah, sejarah hanya mencatat Nabi rajin ke Gua Hira, ya, bertakanus itu ketika beliau berumur 36 tahun. Setelah itu menurut sejarah, ya, setiap tahun Ramadan ke sana, ketika umur 40 barulah menerima wahyu. Tetapi kalau kita telusuri dari sejarah kebangsaannya, ya,
Nabi itu sejak usia muda. Jadi sejak usia muda itu ya diperkirakan usia 20-an itu sudah rajin ke gua untuk melakukan perenungan. Nah, makanya secara kehidupan Nabi itu karena mungkin selalu merenungkan pada masa-masa Ramadan setiap tahunnya, dari bahasa sekarang itu telah kawin, telah punya istri. Ya. Nabi Muhammad itu umur 25 baru berumah tangga. Nah, sedangkan rata-rata pemuda Arab itu umur 18 sudah punya istri, ya, jadi seperti itu. Jadi makanya begitu umur 25 itu pun karena ya minta dipinang istilahnya oleh Ibu Khadijah, ya. Jadi karena ada permintaan ya kan di Pinang itu ya Nabi bersedia. Kita tahu kan Nabi itu menjadi pegawainya sebenarnya. Jadi Ibu Khadijah itu memiliki bisnis ya kan, dan termasuk seorang janda, ya jandanya itu saja sudah 3 kali kan, ya baru nanti menikah dengan Nabi Muhammad. Jadi dengan menjanda terus berbisnis ya, termasuk perempuan kaya di Arab pada waktu itu, ya, sehingga melihat informasi, mendengar informasi ya dari pegawainya yang lain, maka wah ini cocok untuk dijadikan suami. Ya. Walaupun kita tahu di Arab itu ya sebenarnya yang berhak untuk meminang itu laki-laki. Namun karena yang perempuan ini seorang kaya raya, gak mungkin laki-laki berani meminang. Ya. Sampai hari ini di antara penduduk Arab itu syarat untuk menikah itu ada aturan dari negara. Jadi sekarang harus minimal 300.000 real ya untuk maharnya, ya. Jadi dapat dibayangkan dengan itu sudah berapa itu kalau 4.000 itu satu anunya itu, ya. Jadi mahal sekali ya untuk menikahi seorang perempuan. Maka untuk bisa mengatasi itu, Ibu Khadijah mengirim 100 unta ke paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, ya, agar nanti dipinang ya dengan unta itu kan gitu kan. Jadi itu istilahnya kalau sudah pada setuju ya bisa diatur ya kan. Ya, jadi ya nanti silahkan ya nanti bawa untuk melamar. Jadi dengan demikian Ibu Khadijah pun tidak merasa diledek orang, dibully kalau sekarang, karena mendapatkan seorang suami yang bisa membawa 100 unta untuk meminangnya. Jadi itu. Nah, kita tahu bahwa orang merenung itu adalah bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsanya. Sebab seorang pribadi itu akan bisa memiliki kualitas ya spiritual baik kalau bangsanya itu juga baik. Ya. Nah, kita banding saja mengapa orang Jepang, orang Korea Selatan itu kok mudah sekali dipimpin. Nah, itu menunjukkan kualitas spiritualnya itu lebih baik. Sehingga bagaimana dalam hidup bersama itu bisa istilahnya dimaknai ya untuk kebersamaan hidup. Nah, karena bangsa Arab pada waktu itu berlaku hukum rimba, siapa yang kuat itu yang menang. Nah, tentunya melakukan prihatin ya. Nah, tentunya tidak bisa bertanya siapa sebenarnya orang yang berprihatin. Sebenarnya bukan hanya sendiri ya. Ada 6 orang yang di gua-gua untuk berprihatin ya. Di antaranya adalah Muhammad bin Abdullah, di antaranya ya. Lalu ada Warokoh bin Naufal, yaitu paman ya, Nabi Muhammad ya. Ada Zaid bin Amru bin Nufail, ada Umayyah bin Al-Sol, ada Utsman bin Huwairits, dan ada Ubaidillah bin Jas.
Jadi itu rajin itu setiap Ramadan ke gua, setiap Ramadan ke gua, ya. Nah, tapi kan sama dengan orang sekolah kan, tidak semua orang sekolah mendapatkan istilahnya ranking 1, ya kan? Tidak semua mahasiswa cum laude, ya. Nah, jadi disinilah akhirnya Nabi adalah seorang Muhammad ini yang pertama kali didatangi oleh sosok gaib, ya, sosok misterius, ya. Nah, sejak itu gitu kan, Nabi merenung, ya kan, merenung, bahkan merasa ketakutan, ya, merasa ketakutan, sehingga dengan demikian akhirnya bertanya kepada Ibu Khadijah, sebenarnya apa ya yang saya alami itu. Nah, jadi ada suatu pengalaman yang perlu ditanyakan, ini apa ya yang saya alami itu, ya. Nah, tapi karena Ibu Khadijah ini seorang istilahnya perempuan matang, ya kan, ya, selain umur lebih tua, ya kan, dan berumah tangga sudah 4 kali dengan Rasulullah, ya. Kemudian bisnisnya bisnis besar, biasa menangani banyak karyawan, ya. Jadi akhirnya, ya, bahasa sekarang itu tidak perlu takut suamiku, ya, kau orang baik. Selama orang itu baik, ya, maka peristiwa-peristiwa yang dianggap ganjil itu, itulah jalan untuk kemuliaan. Maka bertanyalah, ya, Khadijah ini kepada pamannya. Jadi membawa Nabi Muhammad, ya, untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal, dan kita tahu Waraqah bin Naufal adalah salah seorang yang ikut tahanus di gua-gua, ya, kita tahu itu. Nah, maka disitulah paman dari Khadijah ini menyatakan bahwa suamimu, artinya Muhammad, itu orang yang mengalami, ya, sesuatu yang pernah dialami oleh Nabi Musa, ya. Jadi pernah dialami oleh Nabi Musa. Nah, makanya di sini, ya kan, perjuangan Nabi Muhammad itu sejak awal itu, ya, dihadapkan pada tekanan yang berat seperti Nabi Musa dihadapkan pada Fir'aun, ya. Dapat dibayangkan kan, seorang yang tidak memiliki kelompok istilahnya, terus mendapatkan suatu tugas, ya, kemudian harus menyebarkan ajaran itu ke masyarakat. Nah, itu adalah sesuatu yang berat, ya. Nah, orang-orang yang senang untuk berprihatin itu pada zaman Nabi itu sudah disebut sebagai hanif, ya. Jadi makanya jangan heran di Al-Quran itu menyebut bahwa Ibrahim itu adalah orang yang hanif, ya. Ibrahim, ya, terus diikuti, ya. Jadi hanif itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi mengacu kepada perilaku yang pernah ditempuh oleh Nabi Ibrahim, ya. Jadi itu hanif namanya. Nah, kalau bahasa kita sekarang, hanif itu apa? Hanif itu artinya orang yang tetap lurus, ya kan, tidak mau ikut kanan dan kiri. Jadi gejolak sosial apapun, ya, dia melihat kondisi itu tidak benar, maka dia tidak ada kecondongan ke situ, ya. Jadi dengan bahasa lain sebenarnya hanif adalah orang yang menyimpang dari kebiasaan buruk yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu dimiliki oleh orang-orang yang senang ke gua tadi, jadi termasuk Nabi Muhammad itu, ya. Nah, perlu saya sampaikan, ya, nama Muhammad pun di Al-Quran itu baru disebut nanti setelah di Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu disebut sebanyak 4 kali, tapi itu setelah di Madinah. Jadi 13 tahun, ya, di Mekah, ya, itu tidak pernah disebut di dalam Al-Quran,
Ya, karena di dalam Al-Quran itu ada di surat An-Nisa, ada di surat Al-Fat, ya. Jadi ada di surat Muhammad sendiri, ya. Sehingga selama perjuangan yang lamanya 13 tahun itu tidak ada sebutan di dalam surat-surat Al-Quran yang diturunkan di Mekah nama Muhammad. Jadi itu tidak ada. Nah, makanya jangan heran kalau di Nusantara ini ada kepercayaan gitu loh, bahwa kebiasaan untuk bertahanus dan sebagainya itu menunjukkan adanya garis-garis yang dulunya punya istilahnya punya garis keturunan dari bangsa di Nusantara. Karena bangsa Arab tidak biasa melakukan kehidupan bertahanus itu. Nah, selama di Mekah, Nabi Muhammad itu sendiri dipanggil sebagai Abu Qasim. Ya. Nah, dipanggil sebagai Abu Qasim. Mengapa Abu Qasim? Karena Qasim itu adalah anak laki-laki tertua dari Nabi Muhammad. Ya, sehingga karena anak itu meninggal, ya, maka nama Qasim tetap melekat. Ya. Jadi itu. Nah, orang mungkin bertanya, loh kalau begitu kok namanya muncul di Madinah itu Muhammad, di Mekah belum ada. Siapa nama yang sebenarnya nggak ada yang tahu. Karena sejarah perjalanan Islam itu bersandar pada Al-Quran, dan Al-Quran tidak memberitahu ya nama ketika masih di Mekah. Tapi yang jelas ketika di Madinah dipanggil ya ayuhan nabi, wahai nabi, ya kan? Ya. Nah, di situ terus Muhammad disebut, ya kan? Jadi dengan demikian ya tidak ada yang tahu itu, ya. Jadi akhirnya yang penting setelah di Madinah dipanggil sebagai Muhammad, dan kita sendiri ya sudahlah, itulah nama yang melekat istilahnya, ya. Jadi bukan nama asli ketika masih kecil, tapi nama yang melekat. Nah, sama dengan Abu Thalib, ya kan? Kita semua kalau tidak mempelajari sejarah Islam ya nggak tahu siapa itu nama Abu Thalib itu, ya kan? Ali bin Abu Thalib. Abu itu apa? Abu itu bapak. Jadi sebenarnya panggilan ayah Ali itu adalah panggilan kakaknya Ali yang namanya Thalib. Jadi Abu Thalib. Nah, padahal nama aslinya adalah Imron. Nah, jadi seperti itu, ya. Ya, kita tahu kan ada Abu Lahab, ya kan? Abu itu bapak. Lahab itu adalah muka yang sering temperamental, itu kemerah-merahan seperti api menyala. Nah, maka disebut Abu Lahab. Ya. Jadi kalau tadi Nabi Muhammad disebut Abu Qasim karena anak yang pertama itu Qasim. Ya. Abu Bakar kita sebut Abu Bakar. Bakar itu artinya pagi. Ya. Karena Abu Bakar adalah orang yang paling dahulu ya datang ke Ka'bah, ya, sebelum orang-orang itu berkunjung ke Ka'bah. Nah, namanya Abu Bakar sendiri adalah Abdul Ka'bah. Jadi Abdul itu hambanya Ka'bah. Tapi karena nama hamba Ka'bah itu setelah Islam kan nggak cocok, jadi justru lakop atau nama panggilannya yang menjadi dipahami orang. Jadi seperti itu. Nah, Abu Thalib ya kan, padahal namanya Imron, tapi karena lebih dikenal sebagai anak laki-laki, ya, ayah dari anak laki-laki yang namanya Thalib, jadi Abu Thalib. Ya. Begitu pula kakek Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib, itu panggilannya. Ya. Abdul itu hamba. Muthalib itu nama orang. Jadi karena dia dulu kakek Nabi Muhammad itu ikut orang
dalam berbisnis, sehingga kesana kesini dipanggil hambanya Muntolib, ya, Mutolib, jadi Abdul Mutolib. Jadi seperti itu. Tapi Abdul Mutolib sendiri, ya, nama aslinya adalah Saiban. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, disinilah kita bisa nanti memahami perjalanan Islam berdasarkan Al-Quran itu, karena kita tahu kapan ini mulai berubah begini itu kita tahu. Dari Islam yang terbuka kok menjadi sempit, kita tahu gitu, ya. Nah, jadi Tuhan pada saat itu pun belum disebut namanya. Jadi belum disebut seperti Allah. Tidak berarti Allah tidak dikenal. Karena Allah itu dikenal oleh masyarakat Arab, ya, yang tidak berbeda dengan orang Arab menyebut Lata, Uzza, Manat, Baal, ya, Hubal. Jadi tidak ada bedanya. Nah, hanya saja nanti Nabi membersihkan asma Allah itu dari segala atribut atau segala sifat-sifat yang tidak patut disampaikan kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi perjuangan Nabi itu semut sebenarnya. Jadi pelan, ya kan. Tidak langsung menabrak masyarakat. Ya sudah. Kalau Allah juga namanya itu istilahnya tidak ada bedanya dengan Hubal dan sebagainya, tidak dipakai dulu, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi asma Allah, ya, masih dianggap setara dengan yang lain, bahkan ya, pada suku tertentu, ya, pada masyarakat Arab, ya, itu Allah itu disamakan dengan Tuhan bulan sabit. Makanya di masjid-masjid di Arab kan ada bulan sabitnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, setelah menerima wahyu, ya, yang Muhammad sendiri belum mengerti apa itu wahyu, ya, maka memberitahu istrinya, ya, bahwa ia menerima sesuatu. Nah, itulah akhirnya dikonfirmasikan ke pamannya Warokoh bin Naufal, ya. Nah, setelah itu Nabi memberitahu, oh, aku ini menerima wahyu, ya. Wahyu itu bunyinya, ya, cuma 5 ayat, ya, yaitu Iqra, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi itu khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, ya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi hanya 5 itu, ya. Nah, kita tahu sampai masuk di perjalanan ini kan sebenarnya kalau orang Islam loh, ya, pada waktu itu, ya sudah, kita buat Al-Quran itu kita urut saja dari Nabi itu menerima wahyunya. Ya, mungkin juga berbeda dengan kondisi yang ada sekarang, gitu loh, ya. Tapi kan persoalannya, ya, ada ketetapan-ketetapan politis sehingga, ya, peletakan surat-surat itu tidak berdasarkan urutan surat diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi seperti dimulai dari Al-Fatihah, ya, terus Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya, Al-A'raf, ya, Al-Anfal, At-Taubah, dan seterusnya. Jadi itu adalah karena kepentingan-kepentingan politis yang ada pada waktu itu. Nah, kita tahu, ya, yang awal adalah Al-Alaq atau biasa disebut surat Iqra, malah diletakkan pada nomor 96, ya kan. Jadi itu bagi generasi di kemudian hari seolah-olah, ya, perintah Iqra itu
menjadi kurang penting dibandingkan yang awal-awal itu. Padahal itu merupakan landasan bagi umat untuk mau ke depan. Ya. Nah, makanya kan di situ dikatakan Iqra, ya, dan memang semua ulama tafsir sepakat, ya, bahwa yang turun pertama kali itu adalah surat Al-Alaq yang 5 ayat itu. Ya. Memang ada ahli tafsir yang memandang Al-Fatihah itu yang pertama, ya, yaitu seperti Muhammad Abduh memandang yang pertama kali diterima itu Al-Fatihah, gitu kan. Tapi kalau kita pelajari dari Ibnu Mas'ud, ya, tidak, Al-Fatihah itu memang doa yang sudah ada di masyarakat Arab kuno, tetapi di masa Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad, nah Al-Fatihah tetap dilestarikan sebagai wahyu. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat isi surat Al-Fatihah sebenarnya ya tidak jauh dari doa Bapa kami yang ada di agama Katolik atau agama Kristen. Jadi seperti itu. Ya. Nah, mula-mula ya sekali lagi Tuhan ya tidak disebut. Makanya kalau kita lihat di situ Iqra, ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Artinya, ya, nama Tuhan belum menjadi bagian yang pokok di dalam perjalanan agama Islam. Jadi belum menjadi yang pokok. Jadi lebih ditekankan pada pokoknya kamu harus gitu loh, kalau zaman sekarang itu ingat Tuhan. Ya, Tuhan itu pokoknya ingat Tuhan. Tuhan pencipta alam raya titik. Nah, jadi di sana dulu. Nah, di sini ya yang diperkenalkan itu justru Tuhan yang berkaitan dengan sangkan paraning dumadi. Tuhan yang berkaitan dengan penciptaan kehadiran manusia. Makanya di situ dikatakan ya khalaqal insana ya min alaq, ya. Nah, jadi akhirnya dijadikan apa itu nama surat, ya. Jadi nama surat itu sendiri bukan dari Nabi Muhammad, itu yang harus kita pelajari, harus kita ketahui, ya. Jadi nama surat itu dibangun di masa Khulafaur Rasyidun, ya, dan seterusnya. Jadi makanya ada Al-Quran yang nama surat At-Taubah itu disebut surat Al-Baro'ah. Tapi kita yang di Indonesia ini kebanyakan surat 9 itu At-Taubah. Ya. Surat 76 misalnya itu kita di sini mengenal sebagai surat Al-Insan. Tapi banyak negara yang penduduknya beragama Islam menyebut surat nomor 76 itu adalah surat Ad-Dahr. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak nanti yang nama-nama itu bisa berbeda. Makanya terus untuk memudahkan ya nama terus dikasih dalam kurung. Misalnya surat Al-Alaq dikasih dalam kurung 96. Ya. Jadi itu untuk memudahkan. Nah, Alaq sendiri kita tahu kan oleh para penerjemah diterjemahkan sebagai segumpal darah. Nah, tentu kita dapat membayangkan kan, kalau orang itu dicipta dari segumpal darah, segumpal itu segini loh, gumpalan tangan ini ke kamar ya. Itu sudah sama dengan hamil 3 bulan itu jadinya ya. Kalau segumpal. Nah, sebenarnya alaq itu dari kata ya alaqo itu menempel. Ya, karena belum mengerti istilah modern ya. Manusia itu diciptakan dari sesuatu yang menempel. Ya. Menempel di mana? Di dinding rahim. Ya, jadi dinding rahim itu ya dia menempel. Nah, tempat menempel itulah nanti ya tumbuh pusar. Jadi tali pusar yang menghubungkan ibu dengan anak yang di dalam rahim. Jadi itu alaq. Ya.
Nah, kalau sekarang kita bisa sebut itu embrio, ya, kalau sekarang. Jadi mula-mula dipancarkan sebagai air sperma dan sel telur, kemudian membentuk, ya, sikut-sikut itu membentuk embrio, ya, atau bakal, istilahnya itu bakal, ya, bakal biji atau bakal benih, ya. Nah, di sini ya kan dikatakan jadi justru manusia untuk mengingat Tuhan jangan jauh-jauh gitu loh. Jadi disuruh ingat bahwa ya Tuhan itu yang membuat kamu, yang memperjalankan dirimu dari alat sehingga akhirnya bisa menjadi kamu. Nah, jadi di situ, ya. Nah, kemudian kan disuruh lagi membaca Iqra yang kedua, ya, tapi di situ bukan lagi berkaitan dengan Allah, tapi berkaitan dengan pendidikan. Jadi artinya manusia itu setelah membaca dirinya maka dikaitkan dengan pendidikan. Makanya di situ warabbukal akram. Jadi bacalah, ya, dan Tuhanmu yang mulia, ya. Jadi artinya membaca itu harus ingat Tuhan yang akram, ya, yang mulia, ya, jadi itu. Nah, di situ kan dikatakan alladzi 'allama bil qalam. Tuhan itu mengajar manusia dengan al-qalam. Jadi artinya tidak boleh itu diterjemahkan dengan pena, ya. Lalu sekarang kan sering kan itu di tafsir-tafsir itu dengan pena, ya. Lah Tuhan itu mengajar manusia itu ya manusia zaman batu, manusia yang masih itu seperti tinggal di tengah-tengah hutan yang tidak mengenal tulisan, ya. Jadi itu harus al-qalam. Nah, al-qalam itu sebenarnya ya sesuatu yang bisa, ya, dipergunakan untuk mengetahui gitu loh, ya, apa yang sebelumnya itu tidak diketahui. Makanya diterangkan, ya. Jadi alamal insana, ya, malam ya'lam. Jadi apa yang belum diketahui, ya. Nah, sekarang orang bisa menyamakan al-qalam itu dengan akal. Nah, jadi dengan akal, disamakan dengan akal. Nah, jadi mengapa? Karena fungsi akal adalah untuk mengetahui apa yang tidak diketahui. Namun demikian, di dalam Al-Quran tidak ada satu, ya, kata pun yang menyebut akal. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi akal sebagai kata benda itu sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran yang banyaknya 6.300, ya, 236 ayat itu. Di 6.236 ayat nggak ada satu kata pun bentuk akal. Yang ada adalah bentuk kata kerja, ya. Misalnya afala ta'qilun, ya. Jadi apakah kalian tidak menggunakan akal? Jadi di situ bentuk kata kerja, ya. Sama dengan, ya, kalau di dalam bahasa kita, kenapa kamu tidak gunakan pikiranmu, sama dengan itu, ya. Nah, jadi disitulah, ya, nanti al-qalam itu, ya, turun berkaitan dengan menulis. Makanya itu pada surat 68 itu kan ada nun wal qalami wa ma yasturun, ya. Nun, ya. Perhatikanlah, ya, al-qalam dan apa yang dituliskan, wa ma yasturun. Jadi apa yang dituliskan oleh al-qalam itu. Ya, nah, disinilah kita harus memahami fungsi al-qalam atau fungsi, ya, akal itu sangat penting bagi manusia untuk membuka dirinya terhadap lingkungannya, ya. Jadi kegunaan akal itu bukan untuk memikir yang gaib dulu, tetapi untuk bisa mengenal apa yang bisa dibaca dari lingkungannya. Jadi kalau di dalam filosofi leluhur-leluhur kita yang kuno itu, ya,
maka manusia itu harus belajar, harus niteni, ya niteni itu mencermati, mengingat, ya semua kejadian yang bisa kita indra. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kan kita itu melepas itu, maunya terus masuk ke bulan tapi tanpa mendasari ya realitas lingkungannya. Ya. Jadi di sini kita harus mulai untuk memahami lingkungan kita dulu, ya. Mengapa dulu orang kok tidak gampang ya memangkas atau memotong sebatang pohon, tapi sekarang kok orang tanpa pikir panjang mudah sekali menebang pohon. Ya, nah itu karena kita sudah tidak mau menggunakan akal pikiran kita, gitu. Padahal Al-Quran justru menitik beratkan itu dulu, 5 ayat itu dulu. Ya. Nah, jadi tanpa kita menggunakan ya pikiran kita untuk menelaah kehidupan sehari-hari, ya kita tidak bisa ya maju. Jadi kemajuan itu ya, harus dimulai dari membaca realitasnya. Ya, jadi banyak sekarang ini misalnya orang membaca Al-Quran ya cuma berpaham ya membaca Al-Quran itu membaca saja sudah berpahala. Ya. Itu sekedar keyakinan, ya kan? Jadi bahwa orang membaca berpahala itu sekedar keyakinan. Padahal Al-Qur'annya sendiri tidak nyuruh begitu, tidak menyuruh pokoknya kamu baca Al-Qur'an kamu oke, tidak, ya. Tapi justru membaca, ya menelaah, menghayati dengan indoktrinasi digantikan dengan dogma, ya. Jadi Muhammad tidak hanya melakukan takhalus loh ya, tapi juga selalu melakukan perenungan. Ya selama ini perenungan Nabi itu kan apa ya dianggap setelah mendapat wahyu itu hilang gitu loh. Padahal tidak, tetap melakukan. Jadi Nabi Muhammad itu makanya cerita Ramadan itu kalau di dalam apa itu baik itu hadis kan cuma Nabi ya itu ada sholat tarawih itu hanya 2 atau 3 hari, setelah itu tidak tampak. Nah, seperti itu ya. Karena beliau tetap melakukan perenungan. Boleh jadi perenungan itu di rumahnya tetap ya kan. Ya. Tapi tidak berarti terus setelah menerima wahyu terus sudah tidak ada lagi upaya untuk connect dengan Tuhannya gitu loh. Nah, tapi di belakang hari yang berkembang itu lebih ke indoktrinasi ritual daripada ya kan bagaimana umat Islam itu menjalankan agamanya dengan benar. Ya, agama yang benar itu kan agama yang memberikan solusi bagi kehidupan. Jadi itu bukan yang diindoktrinasi. Jadi kalau orang itu mendapatkan suatu persoalan ya, nah dia harus bisa dengan agamanya itu menyelesaikannya. Sebenarnya begitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya kan dikisahkan gitu kan bahwa pada suatu hari ya Nabi itu di Gua Hira ketemu ya tahun keempat ya setelah Nabi hijrah. Ya, jadi seperti itu. Jadi pada mulanya ya ada agen Tuhan lah, malaikat boleh disebut malaikat, tapi nama belum menjadi fokus ya kayak tadi. Tuhan, oh ya Nabi selalu berupaya, berusaha dalam hidupnya selalu berhubungan dengan Tuhannya. Tapi siapa Tuhannya? Ya belum disebut. Makanya roh buka, ya kan? Coba itu sampai surat berapa itu, ya Allah itu belum disebut. Ya. Kita kan banyak misalnya gini, Sabbihisma rabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa. Sabbihisma rabbika. Jadi di situ ya maha sucikan asma Tuhanmu. Nah jadi belum
diminta untuk mensucikan Allah, tapi asma Tuhanmu, ya. Jadi seperti itu. Misalnya orang ya ngaji kan arwaital lagi yukatibu bidin fadzalikal ladzi yatubu yatim wala yaqutu ala ta'amil miskin. Bahwa itu limsolina ladina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna ma'un. Enggak ada nama Allah di situ. Jadi tekanannya itu betul-betul kemanusiaan, tapi kemanusiaan itu dilandasi oleh kedekatan Nabi dengan Tuhannya. Nah, ini hidup berislam itu juga begitu, bukan kok lebih meneriakkan Allahnya itu, tapi bagaimana kita bisa menjalankan agama itu bersandar pada keilahian itu sebenarnya. Ya. Nah, terus dikabarkan kan bahwa Nabi itu dirangkul begini kan, rangkul, ya. Kemudian apa itu disuruh baca, masih nggak bisa, dirangkul lagi, masih nggak bisa, terus dirangkul yang ketiga kali baru baca. Itu cerita kan itu kan. Ya Al-Quran tidak pernah mengatakan begitu. Tapi bahwa ada hadis yang sangat simpel, itu Nabi ketika disuruh membaca Iqra, Nabi itu hanya jawab ma'ana biqori. Nah, kata ma'ana biqori itu ya sebenarnya berarti ya tinggal itu tadi kan, bagaimana lagu kata itu, ya kan. Kalau ma'ana biqori itu berarti bertanya, ya. Jadi apa yang saya baca, ya. Jadi itu. Jadi apa yang saya baca? Ma itu apa, ana itu aku, biqori. Jadi apa yang saya baca itu, ya. Tetapi kalau itu dibaca dengan intonasi rendah, ma'ana biqori, ya berarti aku tidak bisa membaca, ya. Nah, tapi tidak mungkin kalau Nabi tidak bisa membaca, agen Tuhan itu nyuruh membaca gitu loh, ya. Jadi Nabi itu disuruh membaca ya karena bisa membaca. Apalagi Nabi itu pelaku bisnis, dagang, ya. Jadi membaca itu wah harus bagian dari keharusan, apalagi dia pelaksana kan. Kecuali kalau tidak pelaksana, hanya bos tinggal di rumah nggak iso moco tidak apa-apa, ya. Ya saya ini kan gini kan. Ketika saya itu diwisuda sebagai magister manajemen Prasetya Mulya, itu yang membuka itu Lim Sulyong, karena donasi untuk apa itu Prasetya Mulya itu Lim Sulyong. Tapi Lim Sulyong itu ternyata nggak bisa baca tulisan Latin itu. Jadi pura-pura pegang ya kan, ya, mengucapkan selamat pagi, ya kan. Pada hari ini saya akan membuka acara wisuda, terus pura-pura diam. Wah, mata saya susah ini membaca tulisan berikut. Jadi mata saya susah ini baca tulisan berikutnya. Ya, jadi mudah-mudahan Anda semuanya ya dengan wisuda hari ini bisa menjadi orang yang memenuhi harapan masyarakat. Sudah dia turun gitu kan. Ya. Nah, tapi kan Lim Sulyong itu ya orang yang hanya sekedar istilahnya itu membangun. Jadi dia bukan orang yang menjadi ini pelakunya langsung di ini anak buahnya semuanya yang melakukan kan. Jadi anak buahnya sudah pasti bisa baca gitu. Jadi ini yang harus dipahami ya. Terus tapi orang Arab itu senang kalau punya nabi, nabinya nggak bisa baca itu senang. Gitu loh. Hebat nabiku itu, ya kan? Bayangkan nggak bisa baca tapi dapat anugerah dari Allah gitu. Nah, itu senang sekali gitu. Nah, padahal perlunya bisa membaca itu agar bisa menyampaikan ya apa yang diterima sebagai wahyu itu. Nah, makanya nanti di dalam surat Ibrahim ayat 14 surat 14 ayat 4 itu dikatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun pada suatu kaum kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah, di situ perlu untuk bisa dialog, diskusi ya.
dengan kaumnya itu, ya. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan baru pada tahun keempat Hijriah itu ya nama Jibril itu disebut, ya. Baru, ya kan. Nah, jadi kalau kita sekarang perhatikan, kalau begitu Iqra itu dari kata apa dan apa maknanya? Nah, Iqra itu dari kata qoro'a, gitu. Nah, qoro'a itu punya makna, ya kan, mengumpulkan, menghafalkan, menghimpun, menyimpulkan, atau membaca. Jadi istilahnya kata Iqra itu perintah, kata perintah, ya kan, yang bersifat homonim. Homonim itu satu kata tapi memiliki banyak arti, ya. Nah, yang kita pakai sekarang itu adalah yang membaca itu. Nah, jadi Quran menjadi bacaan atau juga bisa diartikan sebagai kumpulan wahyu. Ya, dari kata qoro'a menjadi Quran. Nah, Quran itu menjadi kata sifat, artinya itu bagian dari kumpulan wahyu. Ya. Jadi Muhammad diperintahkan untuk membaca sesuatu dalam arti beliau bisa mengerti sesuatu yang dibacanya. Ya. Jadi gak mungkin orang suruh membaca, disuruh nyampaikan, tapi dia nggak ngerti, gitu. Jadi misalnya ya, Muhammad ini ada waktu ini, bawa itu ke masyarakat, terus masyarakatnya tanya gimana, kan nggak bisa. Nah, ini perlu dipahami, ya. Nah, jadi ia tidak diperintah untuk membaca secara lafal, maksudnya hafalan itu tidak. Ya, jadi Nabi itu ya membaca untuk mengerti. Kalau bahasa sekarang itu adalah reading and understanding, ya. Jadi bukan sekedar read, ya, tapi juga understand. Ini yang harus dipahami, ya. Nah, mengapa di dalam lomba membaca Quran tidak menggunakan kata qoro'a, ya, tapi menggunakan kata tilawah, ya. Tilawah itu juga artinya membaca, tapi membaca dalam arti kata kayak anak SD kelas 1 yang penting bisa membaca kalimatnya, tidak perlu mengerti maknanya. Makanya dalam musabaqah tilawatul Quran yang artinya lomba membaca Al-Quran, ya, tidak dipentingkan si pembaca itu mengerti makna yang dibacakan ketika lomba itu. Ya, jadi nggak ngerti tapi dia hafal gitu loh, tapi nggak ngerti artinya itu, ya. Nah, jadi perintah Iqra itu kalau di dalam bahasa kita itu bersifat nakiro, ya, objeknya itu sangat luas, ya. Jadi tidak spesifik ini loh yang harus dibaca, tidak. Tapi orang Islam ini startnya, ya, mulainya itu harus dari membaca baik mulai dari dirinya sampai luarnya, alam raya. Nah itu, ya. Nah, makanya nanti isinya Al-Quran itu lebih banyak mendorong membaca supaya pinter, jadi itu, ya. Nah, artinya apa? Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya harus membaca ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta. Jadi ciptaan itu tidak sekadar ciptaan kita ini menjadi manusia, tapi apapun yang ada di alam semesta ini harus dibaca. Jadi kalau misalnya umat Islam itu mulai meniti ke situ, ya, tidak akan disibukkan dengan pertikaian khilafiyah tentang ritual keagamaan. Jadi rusaknya kehidupan umat itu karena bertikai tentang ritual keagamaan. Sholat sing bener ya opo. Nah itu ribut di situ, nggak ada makna, ya kan? Ya, tergantung mazhab yang diikuti, tergantung gurunya, ya. Kalau misalnya gurunya ngajarkan, sholat itu harus begini. Kalau masalah itu ikuti saja tanpa mikir, nggak ada masalah. Itu. Tetapi masalah pengabdian, bagaimana bisa membangun kemanfaatan hidup, nah itu yang harus diajarkan, ya. Nah,
penulisan Al-Quran sendiri dimulai di zaman Khalifah. Jadi tidak benar kalau misalnya Nabi Muhammad ya kan menerima wahyu, terus ada orang yang disuruh nulis, ya itu lebih tersebar di istilahnya itu kalangan-kalangan yang senang membaca dongeng-dongeng ya. Jadi itu lebih di kalangan khalifah. Jadi seandainya sudah ada tulisan, ya kan, nggak bingung ketika perang Uhud, ya, banyak sekali orang-orang yang menghafal Al-Quran itu ya, gugur, atau pada perang di zaman itu gugur, sebab ada yang nulis kok, dan nggak perlu bingung gitu. Nah, mengapa ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah langsung memerintahkan untuk menulis, ya, jadi seperti itu. Nah, kelak tulisan itu diserahkan kepada Hafsah putrinya. Ya, Hafsah itu putri Umar bin Khattab, tetapi ketika suaminya gugur di dalam perang Uhud, ya, Umar meminta Rasulullah untuk menikah. Jadi itu. Sehingga 4 sahabat itu, 2 adalah menjadi mertua, yaitu Abu Bakar dan Umar, 2 menjadi menantu, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi itu. Nah, penulisan berikutnya di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, nah ditulis lagi, ya kan. Nah, terus nanti setelah itu bukan masalah tulisan, tapi masalah tanda-tanda baca. Ya, sebab kita tahu mula-mula Al-Quran itu ditulis dengan huruf yang sangat sederhana. Jadi sederhana itu gini, antara ba, ta, sa, nun, ya, itu sama, nggak ada bedanya antara ba, ta, sa, nun. Ya karena tahu aja, oh ini ada yang menghafal kan, ini gini, ya dibacanya gini, jadi seperti itu. Nah, baru di kemudian hari itu diberi tanda supaya bisa membedakan titik-titik itu. Jadi ini ada cerita gitu loh. Mulai di zaman Umar. Umar itu menyuruh kurir untuk menemui Amr bin As. Ya. Nah, di dalam tulisan itu Umar itu menyatakan ya Iqbal, ya. Jadi Iqbal itu terimalah orang ini. Tetapi Amr membaca Iqtal. Iqtal itu bunuhlah. Bingung. Ada apa orang ini kok saya disuruh bunuh padahal nggak tahu salah-salahnya. Ya kan, lalu Amru menyuruh kurir untuk menemui Umar. Apakah ya Amirul Mukminin memerintahkan orang untuk dibunuh oleh Amru? Oh tidak, itu tulisan itu harus dibaca Iqbal Timala. Ya, tapi Amru membacanya Iqtal loh, coba. Karena itu tadi kan ba, ta, sa, nun sama, melengkung begini gitu kan. Nah, jadi salah di dalam membaca ya bisa fatal. Nah, di situ mulai diberi tanda-tanda pembeda pelan-pelan. Ya. Dan selesainya penulisan tanda itu sampai 100 tahun. Sampai kita bisa sekarang itu membaca Al-Quran itu. Ya seperti itu. Ya. Apa itu yang disebut Arab gundul itu ya, Pak Kojim? Loh, memang Arab itu Arab gundul. Oh, okay. Arab itu memang Arab gundul. Cuma kan tetap ada kalau gundul itu tidak ada sakal gitu loh. Mm-hmm. Tapi kan kalau kita ada titik-titiknya bak tak sak kan bisa dibaca gitu loh. Yeah. Ya. Nah, kita karena bukan orang Arab membutuhkan bantuan sakal.
Ya, kapan dibaca ba, kapan dibaca bi, nah ditambahi. Tapi begitu kita ke negara Arab, ya kan, nggak ada itu. Tanda bacanya lagi. Iya, tanda baca nggak ada. Nah, jadi tanda baca bukan sakal itu sampai 100 tahun. Gitu loh. Ya itu ngasih-ngasih titik-titik itu. Ya. Jadi bedakan fa dan kof, ya kan? Itu kan fa kof ya, atau ain dan ghin, ya, atau kha kok jim, ya. Nah, itu nggak ada semula. Nah, pelan-pelan mana yang dibuat paling penting baru dikasih tanda. Nah, menemukan tanda-tanda itu setelah 100 tahun. Setelah itu baru karena Al-Quran itu dibaca oleh orang bukan Arab, diberi sakal. Jadi itu. Diberi tanda. Diberi tanda A, I, U, dan sebagainya. Ya. Jadi berdasarkan kelima ayat tersebut secara pelan-pelan, Nabi mengajak anggota keluarganya untuk menerima ya, ajaran yang diterima. Ya, jadi pertama ya Ibu Khadijah, terus kedua diikuti ya Fatimah, lalu Ali bin Abi Thalib. Mengapa? Ali itu kan gini, Ali itu sepupu Nabi Muhammad. Tapi sejak Abu Thalib itu sudah tidak mendapatkan istilahnya kekayaan, ya kan, maka Ali dititipkan ke Nabi Muhammad. Seperti Nabi Muhammad ketika ditinggal kakeknya Abdul Muthalib wafat, Nabi Muhammad dititipkan ke Abu Thalib. Jadi seperti itu. Orang Arab itu kekerabatannya kuat. Jadi ini dititipkan ke sini. Ya. Nah, mengapa yang lainnya belum ikut? Karena yang lainnya itu jadi menantunya Abu Lahab. Jadi Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu menantunya Abu Lahab, dua-duanya itu. Jadi kakaknya dapat Ruqayyah, adiknya dapat Ummu Kulsum. Nah, jadi bukan orang lain yang ngepek gitu loh ya. Sekarang juga ada ya Mas Slamet Raharjo dengan Eros Jarot. Itu kan kakak beradik. Cuma Mas Slamet Raharjo dapat adiknya, Eros Jarot adiknya Mas Slamet Raharjo dapat kakaknya. Jadi di situ, jadi besanan tapi garu-garu gini ya. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti baru diikuti oleh Utsman bin Affan, ya Abu Bakar, Umar itu dalam perjalanannya ya. Tapi orang luar yang ngikuti sejak awal dan mentekel itu adalah Arqam ya, bin Abil Arqam. Nah, itu yang menjadi tempat untuk pembelajaran agama Islam di awal. Nah, jadi dengan begini, kita tahu ya Islam itu dasarnya memang dimulai dari sikap keterbukaan, sikap kebersamaan, ya kan? Nah, di sini kita baru ya 5 ayat itu kan. Baik itu kan nanti kita harus tahu perjalanannya itu. Baik. Supaya kita bisa membangun masyarakat Islam yang tidak kuper, membangun masyarakat Islam yang tidak fanatisme buta, tapi masyarakat Islam yang sadar akan sejarah kitabnya sendiri. Jadi ini ya hidup itu. Luar biasa ya ternyata perjalanan Islam itu. Tapi Pak Kojim, ada yang saya ingin tanyakan. Dari tadi kan Pak Kojim menyampaikan bahwa semua itu mengikuti cara Nabi Muhammad ya, dan yang lain belum mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa tidak dibilang mengikuti Islam, dan bagaimana turunnya Islam ke Nabi Muhammad itu? Apakah betul dalam bentuk pelajaran atau udah memang ada agama Islam gitu? Karena yang saya pelajari di Al-Quran itu dibilangnya din. Din itu apa betul kata agama atau memang itu sebuah sistem pembelajaran? Ya, mula-mula ya nggak ada din, nggak ada Islam. Mula-mula. Makanya tadi saya katakan mula-mula yang diseru mengikuti pola Hanif. Hanif dulu. Jadi belum muncul din, belum muncul Islam. Ya, jadi itu nanti setelah
apa itu sekian lama. Ya. Jadi sebetulnya hari ini belum sampai kita ya, sampai ke turunnya agama ya Pak Kojim. Ini baru pembuka dulu ya. Jadi tentunya Pak Kojim harus hadir lagi ke sini menyambung materi pada hari ini gitu. Pasti harus disambung lagi karena pasti kita semua penasaran, Ibu Bapak di sini juga pasti penasaran. Begitu Pak Kojim. Ini saya mau memberikan kesempatan pada yang lain. Pak Kojim mungkin ada yang mau bertanya. Boleh ya Pak Kojim ya, untuk kita kasih kesempatan dulu karena mengingat waktunya, kita harus memberikan kesempatan dulu. Iya, setengah jam kan ini kan? Iya, ya Ibu Bapak silakan, monggo kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan pada Pak Kojim silahkan raise hand atau mau ditulis dalam chat silahkan. Nah ini ada yang mau bertanya sepertinya Pak Kojim dalam chat, saya akan baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kojim. Sebenarnya Rasulullah menerima wahyu pertama di usia 37 tahun atau usia 40 tahun? Karena dalam sejarah yang saya baca katanya di usia 37 tahun. Namun Rasulullah terhenti menerima wahyu selama 2-3 tahun, lalu wahyu yang kedua diterima usia 40 tahun. Mohon pencerahannya, Pak. Begini, jadi tadi kan sudah saya katakan ya, berdasarkan apa itu, kalau berdasarkan dari kaum Torekot ya, Nabi itu sebenarnya sudah melakukan meditasi atau bertakanus di gua itu sejak masa awal, sejak sebelum menikah, dan itu sebenarnya lebih benar. Sebab kan kaget kalau orang ya setelah menikah, setelah jadi bapaknya anak-anak terus ngeluyur pergi ke gua gitu kan, pasti istrinya heran. Saya ini kena apa ini kan gitu kan. Nah, kalau Nabi Muhammad itu terbiasa sejak mudanya, ya Ibu Khadijah paham, Bu. Orang ini kalau lagi musim Ramadan menyepi, tapi begitu sudah lepas musim Ramadan bekerja dengan gigih, dengan jujur. Nah, sehingga tertarik untuk menjadi istri Muhammad kan gitu kan. Nah, sehingga dikatakan di dalam hadis itu ya kan, mimpi yang apa itu benar itu kan disebut separuh kenabian ya kan. Jadi karena pada waktu umur 40 itu ya itulah menerima Iqra. Tapi terus nanti kan Iqra itu terus dia mulai apa itu berdakwah. Nah, itu mandek, nggak ada apa itu wahyu yang diterima. Makanya nanti setelah menerima langsung ke surat Wadduha itu ya, Wadduha walaili idza saja mawadda akaruka wa makola. Jadi Tuhanmu itu tidak meninggalkan engkau. Nah, Wadduha, iya betul. Iya, jadi di situ. Jadi setelah 2 tahun mandek, terus Rasulullah itu mohon kepada Tuhan, kenapa ya kok nggak ada, ya kan? Dijawab oleh Tuhan dengan surat Wadduha itu. Nah, makanya nanti kalau namanya mempelajari perjalanan Islam berdasarkan Al-Quran, tahu kapan mandeknya, kapan lanjut lagi, itu tahu semuanya. Jadi itu. Baik, terima Terus, kasih. Mengapa kok ada perbudakan, mengapa semuanya akan tahu. Gitu. Ya. Terus kenapa di Al-Quran kok tidak ada apa itu cara sholat, cara puasa misalnya. Itu ya, dia. Sebenarnya ada perjalanan wahyu. Oke. Baik, jadi sebetulnya di Islam juga mengenal ya Pak Kojim ya meditasi itu ya yang dibilang tahanus. Apa tahanus itu bisa dikatakan meditasi? Iya. Mengenal. Jadi itu bahasa Arab dan bahasa yang dipakai di zaman Rasulullah gitu. Sama dinnya, misalnya sebelum terima kata yang lebih dulu ada itu milah. Makanya bukan dinul Ibrahim tapi millata Ibrahim. Jadi seperti itu. Baik, Pak Kojim. Terima kasih Pak Kojim. Semoga pertanyaan dari Bu Lina ini menjawab
pertanyaan Mbak Ibu Lina ya. Ini ada yang raise hand, Pak Kus. Monggo. Pak Kus, silahkan dibantu untuk. Ya. Apa kabar Pak Kus? Baik. Sehat. Apa kabar Pak Kus? Baik-baik, kok munculnya di sini, Pak? Ya, saya tuh sangat setuju sekali dengan pemikirannya Pak Koji. Hanya mengenai Iqra itu kalau nggak salah, apakah itu berarti perintah membaca alam? Karena Al-Quran itu tergelar di alam semesta ini. Itu yang pertama. Ini saya ingin mengajukan pertanyaan atau hal yang sifatnya terkait dengan hadis, tapi ini mengganggu pikiran saya. Boleh nggak? Terkait dengan hadis, tapi terkait juga dengan Al-Quran, karena mengenai Isra dan Mi'raj. Ya, menurut pemahaman saya, Isra itu ada di Al-Quran, tapi Mi'raj itu tidak ada. Ada satu ayat yang hanya mengatakan Muhammad berjumpa suatu ketika di Sidratul Muntaha dengan Jibril, kira-kira begitu. Sebab kalau Mi'raj itu terjadi suatu dialog langsung antara Nabi Muhammad dengan Tuhan. Sementara Al-Quran tadi wahyu-wahyunya disampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad secara tidak langsung. Kalau dalam Al-Quran dikatakan melalui mimpi atau melalui Jibril dan sebagainya, dia tidak langsung. Kalau Mi'raj itu Pak Kus, di situ ada 2 device ya yang nyala ya, boleh dimatikan satu biar tidak feedback. Mohon maaf. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Di unmute, silakan Pak Kus. Bisa? Terus ini sebelum COVID itu biasa tatap muka. Iya, sama Pak Kus. Saya juga biasa tatap muka nih dulu. Oke. Sebab Mi'raj tadi karena terjadi dialog antara Nabi Muhammad dengan Tuhan. Kok terus hilang, Pak? Pak Kus hilang suaranya. Pak Kus, mohon maaf di unmute lagi Pak Kus. Nah. Oke, ya. Berarti kalau terjadi dialog langsung antara Nabi Muhammad dengan Tuhan, berarti Mi'raj itu kedudukannya, dialog tadi kedudukannya lebih tinggi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, sementara dalam Al-Quran dikatakan bahwa mereka yang pernah berkomunikasi langsung dengan Tuhan itu hanya Nabi Musa, itu pun dengan cahaya. Maksud saya sebenarnya Mi'raj itu sendiri, menurut pendapat saya ya perlu bagaimana kedudukannya, kira-kira begitu. Ini sebelum dijawab, nah sementara di dalam Al-Quran sendiri sholat 5 waktu, karena ada perintah 5 waktu dalam Mi'raj tadi. Di dalam Al-Quran sebenarnya hanya ada 4 waktu yang jelas ditunjukkan, kecuali kalau surat Wusta dijadikan sebagai surat asar, jadi 5 jumlahnya. Tapi memang yang dikatakan 3 waktu itu yang jelas memang ada tercampur dengan yang lain, itu antara maghrib, lohor, dan subuh, kira-kira gitu. Ini sekedar saya risau dengan pemikiran saya yang memang menurut saya apakah memang Isra Mi'raj karena sejarah saja, karena peristiwa politik akhirnya, namun sudah jadi keyakinan umum bahwa itu suatu kebenaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kus atas pertanyaannya. Monggo Pak Kojim untuk dijawab pertanyaannya. Jawab dari awal ya kan. Mi'raj baru ya muncul di belantara masyarakat ya dunia itu adalah pada 2 abad ya setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi artinya sebelum 2 abad itu ya nggak ada orang yang tanya-tanya masalah Mi'raj itu, karena Isra Mi'raj itu pertama kali ditulis oleh Ibnu Ishaq. Nah, penulisan itu adalah di masa Ibnu Ishaq yang lahir di tahun 150 Hijriah. Tapi Ibnu Ishaq sendiri tidak mengabarkan lebih jauh, baru dikabarkan oleh muridnya yang namanya Ibnu Hisham. Ya. Jadi kalau kita lihat
apa itu Mi'raj itu sebenarnya semacam legenda, tetapi menjadi kepercayaan umat, ya. Nah, hal yang semacam ini ya kita nggak ada gunanya membantah itu. Kita hanya bisa bagaimana turut mengisi, ya kan, turut mengisi supaya pemahaman tentang Mi'raj itu menjadi positif, menjadi bermanfaat bagi umat. Jadi itu. Nah, mengenai Nabi menerima wahyu seperti disebutkan dalam surat 42 ya, ayat 51 ya, itu ada 3 cara yang diterima Nabi itu. Kadang lewat Jibril, ya kan, kadang langsung, ya, kadang di balik tabir, ya. Di balik tabir itu gini kan, kalau hadisnya itu, wah saya kadang-kadang mendengar bunyi kleneng berat sampai bercucur keringat, setelah itu berhenti baru Allah saya menerima wahyu semacam ini, ya. Jadi itu. Jadi ada 3, cuma yang pahami oleh masyarakat umum ya yang lewat Jibril itu. Padahal kalau kita nanti membaca per surat kita pelajari, ya, itu ada kelihatan, oh surat ini via lewat Jibril. Oh surat ini langsung, itu bisa kentara kok nanti. Makanya kita kalau ngaji berdasarkan kronologinya ya nanti tahu. Jadi itu tidak semuanya berkaitan dengan Jibril. Nah, karena Mi'raj itu sesuatu yang berkembang jauh setelah masa Rasulullah, maka wajar isinya itu semakin berkembang lebih banyak, nggak karu-karuan gitu loh ya. Jadi wajar. Jadi yang semula hanya simple, ya kan, dari langit ke-1 hingga langit ke-7 ya, ditemukan misalnya hadis lewat Tirmidzi sampai berhalaman-halaman itu cerita tentang Mi'raj itu. Nah, jadi semacam itu. Ya, jadi kan? Itu harus episode sendiri ya Pak Mukim iya. untuk menjawabnya. Ya, episode sendiri. Gitu. Ya, episode sendiri untuk menjawabnya. Nah, mengenai sholat, memang Al-Quran tidak memberitahu sama sekali waktunya. Jadi waktu itu semuanya adalah penafsiran pembaca. Artinya Al-Quran tidak menyediakan ya ayat secara eksplisit ya untuk waktunya sholat. Jadi kalau orang itu sholat 5 waktu itu ngalu sendiri, membaca sendiri, ya kan? Oh ya ini kan di waktu setelah di pagi hari, terus setelah lohor, terus di awal malam, di gelap malam dihitung-hitung. Walah, ini kalau begitu 5. Jadi itu ngitung-ngitung dewe gitu loh ya. Tapi ada orang, cuma 3 kali ya, karena di situ kan disebutkan pagi, ya, siang dan malam ya. Tapi ada orang yang cuma 2 itu kalau di surat An-Nur itu ya kan, yaitu waktu subuh dan waktu isya. Jadi hanya 2. Nah, mazhab menjadi berbeda-beda. Jadi misalnya mazhab Haruriyah yang sekarang tinggal di Eropa Timur ya, seperti di Romania, di Albania, itu sholat ritualnya itu hanya 2 kali sehari. Sholat ritualnya itu. Mereka berpegang pada bukrotau wa asila ya. Jadi dan bertasbihlah kalian ya kan, bukrotau wa asila. Jadi bukrota itu artinya pagi hari, asila itu petang hari. Jadi di situ. Nah, kalau kita misalnya ketemu mereka ya kita ditertawakan kalau menjawab ada sholat 3 waktu atau 5 waktu. Ya, jadi itu. Nah, apa artinya? Waktu sholat itu absolut penafsiran ya umat sebenarnya. Ya, makanya berbeda-beda tergantung dalam memaknai ayat-ayat itu. Kebetulan yang mayoritas itu Sunni,
Nah, Sunni berpegang pada 5 kali dalam sehari. Kan itu kan. Jadi itu anggap saja suatu proses kebetulan. Karena sekarang yang banyak di dunia itu ya 80% umat Islam itu berpegang pada Sunni. Jadi itu. Jadi ya menjadi ada 5, walaupun cara membuat 5-nya itu disiplinannya berbeda-beda. Ya. Ada yang 5 itu dipahami sebagai as-sholatu ala waktiha. Jadi begitu asar itu terdengar harus sholat asar, ya kan. Tapi ada yang menganggap misalnya Syafi'i, ya kan, lebih orang itu sholat asar kalau masuk waktu asar hingga akan masuk waktu maghrib. Nah, jadi agak panjang. Jadi itu pun penafsiran semuanya, ya. Dan perlu diketahui Pak Gus, pertanyaan tentang sholat pertama kali itu 100 tahun, ya, setelah masa Rasulullah. Jadi sholat yang kita lakukan ini maksudnya? Iya. Ya. Jadi bukan di awal-awal Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu lebih ke pembangunan akhlak. Jadi istilahnya itu karakter building. Jadinya. Baik, Pak Kojim. Penjelasannya sangat luar biasa tadi. Jadi kalau dikaitkan ke pembicaraan tadi Pak Kojim yang pertama, memang kita ini berbeda-beda ya. Iya. Tapi yang Tuhan sukai itu yang kita menghadapinya dengan perdamaian. Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita saling membenci, gitu ya, kurang lebih begitu ya Pak Kojim. Baiklah Pak Kojim, sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan dan kemudian juga masih banyak pasti kalau saya menawarkan pertanyaan pada audiens di sini, tapi mengingat waktu Pak Kojim, jadi ini artinya Pak Kojim harus hadir lagi di sini, tapi mengingat waktu, mungkin pertanyaan Pak Kuspandio ini sebagai pertanyaan terakhir, tapi seperti biasa sebelum acara ini kita akhiri dan saya nanti akan membacakan sebuah tulisan, tapi silahkan Pak Kojim untuk memberikan closing statement-nya. Iya, jadi sebagai closing ya kan, kita harus memahami agama Islam itu secara terbuka. Ya. Karena kalau kita memahami secara tertutup, maka terjadi indoktrinasi. Kita tidak tahu mana ya yang sebenarnya itu. Nah, kalau terbuka bisa banding nanti. Oh iya ya, kalau begini kan nggak mungkin begitu gitu loh. Bisa seperti itu. Dan kita menjadi luas ya, menjadi bisa memaknai agama itu sebagai sarana untuk benar-benar menjadi hidup yang rahmatan lil alamin. Nah, terjadinya benturan-benturan masyarakat Islam di dunia ini karena Islam dipahami secara sempit. Ya, Islam itu dipahami hanya sebatas apa yang diterima dari gurunya, ya kan? Ya, kalau kita tahu kan, tidak lebih banyak guru yang bisa mengajarkan keterbukaan dibandingkan yang mengajarkan ketertutupan. Jadi kalau dibanding persentase gitu mungkin nggak sampai 10% ya guru-guru agama Islam yang mengajarkan keterbukaan. Yang 90% itu mengajarkan ketertutupan. Mengapa? Yang mengajarkan ketertutupan itu karena ingin membangun pengikut. Sedangkan yang mengajarkan keterbukaan itu, aku nggak berhak bangun pengikut itu. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Nah, hanya di situ. Mau diikuti orang, tidak diikuti, nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau ingin bangun pengikut, mesti menggunakan sistem tertutup. Nggak bisa, yang benar begini, itu salah pasti begitu. Gitu. Iya. Tapi itu yang akhirnya mempersempit ruang, ya, gerak ruang para orang-orang yang beragama Islam. Akhirnya kedodoran menghadapi kemajuan bangsa lain itu, gitu loh. Karena kekakuan yang ada tadi. Demikian closing statement sekarang. Terima kasih banyak Pak Kojim, terima kasih sekali untuk penjelasannya hari ini.